Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok RAW ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami. Kebetulan kita beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Putra Pratama Oktaviano, rekan saya Muhammad Faris Nur Hidayat, Irfan Muria, dan Alaya Davasilan. Kemudian untuk proyek 6A ini akan dijelaskan oleh Irfan Muria dan Muhammad Faris Nur Hidayat. Untuk pertama kita dijelaskan oleh Irfan Muria. Kepada Irfan Muria, kami persilakan. Baik, di sini proyek 6A tentang eksplorasi konsep dengan 10 plus dan 10 dan pemeta dengan 10 plus 10 dan pemetaan konsep ke insight. Nah, yang pertama ada yang A ini eksplorasi konsep dengan metode 10 plus 10. Yang satu design challenge. Real-time food distribution system menyediakan sebuah sistem yang bisa mendistribusikan makanan ke lokasi yang membutuhkan secara langsung dan tepat waktu. Dan yang kedua ada food waste monitoring system, sistem yang memonitor makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa untuk didistribusikan kembali sehingga mengurangi limbah makanan. Nah, di sini ada overview, big goals atau opportunity dan tomorrow narrative. Real-time food distribution system menyediakan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran makanan kepada yang membutuhkan dengan pelacakan lokasi secara real-time. Food waste monitoring system mengurangi limbah makanan dengan mendeteksi stok makanan berlebih dan menyalurkan sebelum kadaluarsa. Dan di sini ada asumsi yang digunakan dalam eksplorasi konsep. Yang pertama ada sistem distribusi makanan akan menggunakan teknologi GPS untuk pemantauan lokasi secara real time. Yang kedua ada notifikasi untuk deteksi makanan berlebih di suatu lokasi. Dan yang ketiga, aplikasi ini akan memonitor kinerja dalam distribusi makanan dan menunjukkan penghematan limbah. Dan yang kedua ada eksplorasi 10 konsep. 10 ide konsep yang terkait dengan real-time food distribution system dan food waste monitoring system. Yang pertama, dashboard pemantauan real-time memberikan tampilan peta yang menunjukkan lokasi distribusi makanan saat ini. Dan yang kedua, pengingat donasi otomatis. Notifikasi otomatis untuk restoran atau rumah tangga dengan stok berlebih. Dan yang ketiga, ada tracking teknologi GPS. Penggunaan GPS untuk melacak dan mengidentifikasi rute distribusi. Dan yang keempat, ada peringatan kadaluarsa makanan. Memberi peringatan tentang makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Dan yang kelima, statistik pengurangan limbah. Menunjukkan data statistik terkait pengurangan limbah dari distribusi makanan. Dan yang keenam, ada penyesuaian pengiriman donasi. Memberikan opsi bagi donatur untuk memilih waktu dan lokasi distribusi. Dan yang ketujuh, kolaborasi dengan lembaga sosial. Memfasilitasi kolaborasi pengguna dengan lembaga untuk mendistribusikan makanan. Dan yang ke-8 ada integrasi kurir eksternal. Menggunakan jasa kurir untuk mendistribusikan makanan. Dan yang ke-9 ada mode akses kilat untuk situasi darurat. Dan yang terakhir ada laporan kinerja distribusi untuk data evaluasi tentang efisiensi dan penghematan limbah makanan. Dan gini 3 dan 4 konsep terpilih untuk pengembangan lebih lanjut. Dari 10 konsep di atas, berikut adalah 3 konsep yang dipilih karena dinilai paling efektif dan sesuai dengan tujuan sistem. Satu, yang tadi dashboard pemantauan real time. Yang ketiga ada tracking teknologi GPS. Dan yang ketiga ada statistik pengurangan limbah. Selanjutnya yang kelima, elaborat buat variasi atau detail. Yang pertama, untuk dashboard pemantauan real time, variasi dan detail pengembangan. Yang pertama, tampilan harus interaktif. Dashboard dapat menampilkan peta interaktif yang tidak hanya menunjukkan lokasi saat ini dari armada distribusi makanan, tetapi juga menyediakan fitur zoom dan klik untuk detail informasi. Yang kedua, ada penanda prioritas. Menambahkan fitur untuk menandai lokasi yang sangat membutuhkan makanan. Yang ketiga, laporan real time. Mengintegrasikan fitur laporan real time yang memberi informasi tentang jumlah makanan yang didistribusikan dalam sehari
atau dalam 1 bulan. Yang terakhir ada notifikasi dan pembaruan status. Dashboard dapat mengirim notifikasi secara otomatis kepada pengguna atau lembaga sosial makanan mendekati lokasi tujuan atau ketika pengiriman berhasil. Dan yang kedua ini dijelaskan oleh Mas Faris. Baik, untuk selanjutnya yaitu tracking teknologi GPS, variasi dan detail pengembangan, ada optimasi rute otomatis. Di sini memiliki fitur untuk mengoptimalkan rute distribusi berdasarkan lokasi yang paling membutuhkan dan lalu lintas terkini. Lalu yang selanjutnya estimasi waktu kedatangan bisa dilengkapi dengan perkiraan waktu tiba di setiap lokasi pengiriman. Lalu untuk selanjutnya fitur geofencing. Teknologi GPS dapat menggunakan geofencing untuk memberikan notifikasi otomatis ketika armada distribusi mendekati area tertentu. Lalu untuk selanjutnya, laporan efisiensi rute. Setelah distribusi selesai, sistem bisa menghasilkan laporan efisiensi rute yang menunjukkan rute terbaik yang sudah diambil, waktu tempuh, serta jumlah bahan bakar yang digunakan. Lalu yang ketiga ini statistik pengurangan limbah, variasi dan detail pengembangannya, diantaranya pelacakan penghematan limbah, yaitu sistem dapat mengukur dan menunjukkan beberapa kilogram makanan yang diselamatkan dari potensi limbah setiap bulan. Lalu yang kedua ada grafik dampak lingkungan menampilkan statistik tentang berapa banyak karbon dioksida yang dihemat berkat distribusi makanan tersebut. Lalu selanjutnya badge dan penghargaan digital memberikan penghargaan berbasis statistik kepada donatur. Selanjutnya ringkasan bulanan atau tahunan, sistem bisa menyediakan ringkasan bulanan atau tahunan yang menunjukkan kontribusi pengguna atau organisasi dalam mengurangi limbah makanan. Lalu yang keempat ini ada integrasi dan kolaborasi antar konsep. Memiliki 3 konsep digabungkan secara strategis seperti berikut, yaitu dashboard pemantauan dengan statistik, tracking teknologi GPS dengan statistik efisiensi, lalu notifikasi efisiensi pengurangan limbah. Lalu ada pemetaan konsep ke insight, yaitu hubungan konsep dengan insight-nya. Dashboard pemantauan real time mendukung kebutuhan pengguna untuk kontrol dan transparansi dalam proses distribusi makanan. Tracking teknologi GPS menjawab kebutuhan efisiensi dan akurasi. Lalu statistik pengurangan limbah memberi penggunaan data nyata tentang pengurangan limbah makanan yang dihasilkan oleh kontribusi mereka. Lalu untuk prinsipal diagramnya, di sini ada insight dari konsep-konsep yang sudah dipilih perlu dimasukkan ke prinsipal diagram sebagai bukti kontribusi konsep tersebut. Insight tersebut antara lain efisiensi dalam distribusi makanan, transparansi dan kontrol pengguna terhadap donasi, pengurangan limbah, dan dampak kontribusi terhadap lingkungan. Lalu yang selanjutnya ini kontribusi anggota kelompok. Muhammad Faris menyediakan ide awal, lalu Putra Pratama mengembangkan konsep tracking teknologi GPS, Irfan Muria berfokus pada pengembangan fitur statistik, pengurangan limbah dan dampaknya, Alaya Dava mengintegrasikan fitur notifikasi dan membantu memperbarui prinsipal diagram. Lalu untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya Putra Pratama Oktariano dan Alaya Dava Zilal. Materi selanjutnya yaitu proyek ke-6B, rencana pengujian konsep, analisis dan rekomendasi untuk konsep test plan, memahami proyek dan konsep. Berdasarkan proyek 5 yang telah kita presentasi, fokus utama adalah pada 2 peluang desain utama, yaitu real-time food distribution system dan food waste monitoring system. Kemudian untuk tujuan konsep tesnya yaitu memvalidasi, memastikan bahwa konsep yang telah dikembangkan relevan dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasikan. Kemudian ada mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau yang harus kita tingkatkan. Kemudian mengukur tingkat keefektifan konsep dalam pencapaian tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi distribusi makanan dan mengurangi pemborosan makanan.
Untuk konsep tes plan-nya yaitu ada fokus dan scope. Fokus dan scope. Fokus itu evaluasi terhadap kelayakan dan efektivitas dari konsumen itu dan distribution system. Untuk scope sendiri ada 3 yaitu pengguna dan pengguna tersebut yaitu ada individu ke atas sedikit mas. Ya. Untuk pengguna tersebut itu ada individu yang berpotensi menjadi pengguna akhir dari sistem. Contohnya seperti relawan, petugas distribusi makanan, atau pengelola fasilitas pangan. Kemudian ada fitur utama. Fitur utama itu melacakan lokasi, pemantauan stok, dan aplikasi. Itu terdiri dari bagaimana sistem dari awal hingga akhir, mulai dari pendaftaran hingga pemantauan distribusi. Kemudian ada rencana pengambilan data. Kita melakukan metodenya yaitu ada 3, wawancara, pengujian usability, dan kuesioner. Untuk wawancara sendiri, kita mendalam dengan partisipan untuk memahami persepsi, harapan, dan masukan atau kritikan. Pengujian usability yaitu meminta partisipan untuk menggunakan prototipe sistem dan mengamati kesulitan atau kemudahan yang mereka alami. Untuk kuesioner sendiri, kita menggunakan data kuantitatif melalui kuesioner untuk mengukur kepuasan pengguna, pengguna, kemudahan penggunaan, dan efektivitas sistem. Untuk kriteria partisipan akan dijelaskan oleh Mas Alaya Jafar. Mau yang 100. Iya. Pinten?
Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.